Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita hadir bersama Anda dalam spesial program dalam kajian iktikaf, dan tentu Anda nanti juga bisa berpartisipasi untuk menyemarakkan acara kajian iktikaf di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah di malam hari ini disiarkan langsung dari Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini hadir beliau pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah SMHum, dan juga mendampingi beliau ada Ustadz Muhammad Ghazali, dan juga hadir saudara-saudara kita yang saat ini di Gedung Pusat ada saudara-saudara kita dari gelombang 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara. Dan untuk kesempatan malam hari ini juga turut menyimak juga saudara-saudara kita yang saat ini iktikaf di beberapa wilayah di Indonesia. Ada 12 lokasi yang tercatat. Yang pertama ada cabang Sragen 2, kemudian ada perwakilan Blora, kemudian cabang Rampal 1, cabang Jumantono 7, cabang Mojo Gedang 1, kemudian cabang Baki 2, perwakilan Lampung Utara, kemudian perwakilan Muko-Muko Bengkulu, perwakilan Karawang, kemudian cabang Juwiring 3 dan cabang Jumantono 1 serta cabang JBS 1 sudah gabung melalui aplikasi Zoom Al-Ustadz untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara kita semuanya yang saat ini di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat semua nggih, tetap semangat nggih. Alhamdulillah. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kemudian Al-Ustadz dan juga saudara yang hadir, mohon doanya juga. Saat ini ada saudara kita yang rencana untuk mengikuti iktikaf dari cabang Sragen 2, dalam perjalanannya meninggal dunia karena kecelakaan. Mohon untuk kita doakan Ustaz. Ya, dengan saudara kita ya, Mas Muhammad Amiruddin ya, pengurus pemuda perwakilan Sragen ya. Baik, mari kita doakan. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'fu anhuma wa'afihima wa akrim nusulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bima'in wa sal진 wa baradin wa naqihima minal khataya kama yunqas thawbul abyad minad danas wa abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa qihima fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Ya, insyaallah ya. Beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan sabilillah ya. Saudara kita berdua tadi. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Bapak Ibu dan Saudara yang hadir di gedung ini, untuk yang pertama terlebih dahulu kita akan simak bersama tausiah dalam rangka kajian iktikaf untuk kesempatan malam hari ini. Maka waktu selebihnya kami haturkan kepada Al-Ustadz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istofa Muhammadan litablighi risalatih wa hayya'ahu lihamli amanatih wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ini sebelumnya kami boleh menyapa yang iktikaf terlebih dahulu ya. Yang kira-kira lancar disapa yang mana ini? Lampung Utara, Ustadz Ghazali lancar enggak ini Lampung Utara? Tadi pagi hampir semuanya lancar kecuali di lancar. Sragen
Muka-muka lancar sekali. Ya baik, ini yang dari jauh ya tentunya. Lampung Utara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini dengan kami Lampung Utara, Ustaz. Peserta itikaf ada 19 peserta. ya Bertempat di Masjid Tawakal di Komplek MTA Lampung Utara. ya alhamdulillah. 19 sejak hari apa itu itikafnya? Hari Rabu, Ustaz. Hari Rabu ya. Sampai hari apa nanti rencana? Insya Allah hari Ahad siang. Oh ya alhamdulillah, sehat semuanya peserta itikaf. Alhamdulillah, Ustaz. Itu itikafnya ada yang izin keluar tidak siang Tidak harinya? ada, Ustaz. Ya Tidak alhamdulillah. ada. Baik alhamdulillah. Terus sahur bukanya bagaimana? Ada panitianya, Ustaz. Kami tinggal menyantapnya. Tinggal makan gitu toh? Ya alhamdulillah. Terus Iya. kegiatan selain mengikuti kajian malam hari ini, apa kegiatan iktikaf yang ada di Lampung Utara mulai dari Qiyamul Lail sampai tidur? Apa saja, diisi apa saja kegiatannya? Mengikuti kajian rutin yang sudah ditetapkan oleh pusat, termasuk tilawah Al-Quran, menghafal dan lain sebagainya, Ustaz. Ya artinya iktikaf itu tidak hanya sekedar pindah tidur ya, jadi betul-betul di situ mendekat kepada Allah ya. Ini yang Ya, insya Allah. yang keberapa ini Lampung Utara untuk iktikaf Ramadan? Baru perdana. Dulu pernah sekali latihan, dan ini yang perdana yang diikuti, yang dari pusat, Ustaz. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Ini bapak-bapak semua. Amin. 19 ini. Ada tunas etikaf 1, Ustaz. Mana tunasnya? Yang mana yang tunas? Oh ya, alhamdulillah. Siapa namanya, Adik? Namanya siapa itu? Furqon. Furqon. Oh, pembeda berarti ya. Umur berapa? Ya. 9 tahun, Ustaz. Dengan bapaknya? Ya. Bunti, bapaknya yang mana? Ngumpet. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah ini putranya diajak itikaf. Ya, mudah-mudahan istiqomah bapak-bapak semuanya ya, istiqomah di jalan Allah ini. Amin. Nanti salam saya untuk keluarga. Baik, kemudian dari Muko-Muko ini berarti Bengkulu ini ya. Muka-muka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Muka-Muka? Baik? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Apa ini itikaf di mana ini Muka-Muka? Di masjidku Ustaz. Dari masjid paling sekitar 50 meter. Berapa ini peserta itikaf? Alhamdulillah panca peserta 5 orang. Oh ya, alhamdulillah. Terus kegiatannya sama, mengikuti rondon dari pusat. Tertib mengikuti. Alhamdulillah. Enggak kundur toh, 5 orang enggak kundur toh ini. Kalau pulang ada, kebetulan saya merawat bapak, jadi pulang sebentar ganti ininya peralatan mandi terus balik lagi ke masjid. Ya, saya dimaksimalkan. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan berlima dan keluarganya. Insyaallah. Nanti salam ya. Ustaz. Sehat semuanya ini, Muka-Muka. Alhamdulillah sehat 5 orangnya ini. Alhamdulillah. Ada warga kita di Muka-Muka yang kurang sehat? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan, Tat. Semuanya sehat. Belum ada laporan. Semuanya insyaallah. Kelompoknya jalan di Muka-Muka. Kelompoknya jalan. Oh ya, Malam alhamdulillah. Rabu itu di majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti salam untuk semua warga Muka-Muka. Ya Allah.
Ya, terima kasih. Ini Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang. Ya, alhamdulillah. Mohon laporannya dari Karawang ini. Sejak hari apa ini? Biasanya kalau Karawang ini 10 hari yuk itikafnya. Kami ingin melaporkan kegiatan di Masjid Al-Furqan, Selatan Karawang. Suaranya kok menggema ya, kurang jelas ya. Mas, bisa jelas nggak sekarang? Belum begitu. Dekat ke mic Bapak. Agak dekat aja. Iya. Cek, Mas Ustaz. Ya, coba. Gimana? Mohon laporannya dari Karawang ini. Izin melaporkan kegiatan di Masjid Al-Furqan sejak awal Ramadan sampai insya Allah nanti di akhir Ramadan, Ustaz. Ya. Yang pertama, kami dari awal Ramadan ada kegiatan berbuka bersama, itu ada takjil, rata-rata per hari itu 70 sampai 80 paket. Kemudian tiap hari kita sampaikan tadarus Al-Quran. Dan di hari ke-15 bulan Ramadan kita ada pesantren kilat. Insya Allah diikuti putra putri kita di SDIT MTA kelas 4, 5, 6 yang jumlah pendaftarnya ada 126. Ya. Kami buka 100 anak kuotanya gitu, berat. Tapi antusias dari orang tua dan anak cukup tinggi sehingga kami harus paksa menerima 126 peserta, berat. Kemudian selanjutnya kami juga selenggarakan, kami rutin tiap tahun kegiatan paket sembako Ramadan. Untuk tahun ini kita bikin atau buat 300 paket yang nilainya per paket itu kurang lebih 140.000. Gak cukup soalnya. Kemudian Pokoknya mau di hari ke-21 itu kita mulai menyelenggarakan itikaf. Dari insya Allah pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, yang insya Allah tahun ini adalah tahun keempat di Masjid Al-Furqan sejak berdiri, sejak kita manfaat atau kita gunakan untuk kegiatan keagamaan. Ya. Jadi untuk yang kali ini, itikaf kali ini pendaftarnya ada 108, Ustaz. Tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 78. Alhamdulillah ada peningkatan ya berarti. Ya. Rencana selesai itikafnya kapan? Selesai itikafnya pas sholat Idul Fitri, Pak. Oh ya, dan sholat di mana nanti rencana? Kita selenggarakan di Masjid Al-Furqan juga, sampai ke ya. halamannya nanti, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Terus? Nanti ketika sholat Idul Fitri kita akan kemas juga, ada setelah sholat selesai dan kita ramah tamah dengan warga sekitar, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Siapkan makan lontong lah bahasa. Ramah tamah berarti harus ada yang dimakan loh ya. Oh iya, Ustaz. Insya Allah kita siapkan, Ustaz. Ada yang dimamah itu loh. Nah. Ada opor, Ustaz. Kita siapkan opor, kita siapkan tentunya lontong. Insya Allah kita sudah Jangan kurang loh ya, kan dengan masyarakat sekitar itu ya, jangan sampai kurang. Insya Allah, Ustaz. Kalau perlu lebih ya. Ini Bapak Ibu yang iktikaf Karawang. Betul, Ustaz, Bapak Ibu. Terus ibunya di mana? Di lantai berapa iktikafnya? Ibunya di lantai atas, lantai 2, untuk bapaknya di lantai bawah. Untuk MCK-nya itu terpisah, Ustaz. Tersendiri. Ya harus terpisah, no, masa enggak terpisah. Ya alhamdulillah emang harus terpisah. Ini yang paling sepuh usia berapa peserta itikaf? Paling sepuh dari Ciamis ini, Pak. Oh, Mbak Nur berapa, Nur? berarti belum kenal ini. Iya. Dari mana? Dari Karawang sendiri yang. Dari Karawang. Kalau yang nomor 8 Usia tadi berapa? Usia berapa? 74 tahun. 73. 73. Terus yang paling muda? Paling muda Itu, ini adik itu? kelas 4. Nah, siapa namanya?
Ini ada berapa anak Ustaz? Jadi tidak satu. Ada. Nah, ya itu saja yang kelihatan itu loh, yang kelihatan di depan. Namanya siapa? Namanya siapa, Adik? Tiga. Rashid, Ustaz. Siapa? Basit. Rashid. Wasit. Muhammad Rashid. Rasid. Itikaf dengan siapa, Adik? Bapak Ibu? Atau dengan ayahnya saja? Dengan ayah dan ibu, Ustaz. Dengan ayah dan ibu. Kelas berapa? Kelas 3, Ustaz. Ya. Kelas 3 ya, di SDIT kita. Betul, di SD kita. Baik, itu santri pondok ada yang ikut enggak itikaf? Ada Pak beberapa banyak. Santri pondok ada yang ikut. Sendiri. Mana. Tal takoda manta ya akhi. Nah. Di kamera anak pondok. Yang lain mana? Yang lain ini dua. Ya, ini ada berapa santri siapa saja itu? Kelas berapa saja itu? Kelas 6 ada enggak? Kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ya, alhamdulillah ya. Siapa saja itu? Ada Salman, ada Raka, ada Ahmad, ada Dava. Nama Duta ada. Oh ya, alhamdulillah. Itu ketika itikaf santri-santri itu bawa HP enggak itu? Hah? Bawa enggak itu anak-anak itu? Bawa HP, Ustaz. Oh ya tapi insya Allah jadi pengguna HP yang baik ya. Tetap semangat ya anak-anak semuanya ya. Kalian generasi berikutnya ya, generasi yang memang dipersiapkan Ya, untuk baik. meneruskan dakwah Islamiyah ini. Ya. Jadi gini, Ustaz. Di kesempatan tahun kemarin dan tahun ini itu anak-anak pondok kita yang kebetulan di Ramadan itu libur, nah kita bahkan kita beri kesempatan untuk kultum di ba'da Isya dan ba'da subuh. Bisa ndak? Betul. Lancar ndak? Alhamdulillah lancar semua, Ustaz. Ya, Ada yang detik-detik ada sedikit. ya wajar karena baru belajar ya. Tapi yang penting yang disampaikan itu sesuai Quran dan Sunnahnya. Terima kasih ya Karawang. Supaya mudah-mudahan ini titip dakwah di Karawang dan juga di JJB. Sekalian juga titip warga MTA di sana terus bangun komunikasi dengan pusat ya. Ya, mudah-mudahan ini istiqomah kegiatan iktikaf ini jadi amal soleh panjenengan semuanya. Ya, terima kasih matur nuwun. Baik, Solo Raya yang ini satu saja mana yang ada Solo Raya tadi mana? Dari Jepres barangkali silakan. Jepres 1. Dari satu Ustaz. Mari. Oh ya, Jebres nih Solo ini nih. Dari satu Ustaz. Oh ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari mohon laporannya Jebres 1. Nggak usah ke susu, kita ngajinya 3 jam malam ini ya. Ya mari mohon laporannya Jebres 1. Untuk pesertanya satu yang mendaftar itu ada 25 peserta, yang sakit 1, yang bisa hadir di majelis ini totalnya 24 peserta. 24. Ya Ustaz, 24 orang yang bisa hadir di itikaf di majelis Jebres ini Ustaz. Ada ini yang pemudanya yang paling muda usia berapa? Ini siapa ini? Oh ya. Oh ya. Usia berapa kamu? Usia 16. 16. Kelas berapa? Kelas 10. SMA mana? SMA Bogor. Bogor. Desa. Oh, di Bogor. Dari Bogor ini berarti. Ya. Iya, asli Bogor.
Aslinya Bogor atau Solo? Aslinya Kau nggak tahu aslinya? Lahirnya di mana? Tangerang Selatan, Ustaz. Oh, di Tangerang. Ini itikaf di Jebres 1 di Solo bersama siapa dari Bogor? Ayah, Nah, bapak. mana ayahnya mana? Kok gini-gini namanya siapa ayahnya? Surahno. Oh ya. Oke, alhamdulillah. Ini putra keberapa, Pak Surahno? Putra kedua, Ustaz. Kedua. Ini dipaksa ini, diajak. Saya ajak aja, kan. Nggak ada paksaan tapi diajak. Alhamdulillah ya, karena kesadaran ya, semangat untuk kebaikan. Alhamdulillah. Ini berapa ini berarti? Yang itikaf berapa? Jebres 1. 4 orang Ustaz. 4? 24 24. Ustaz. Alhamdulillah. Santrinya ada enggak santri pondok? Tidak ada Ustaz. Enggak ada. Pondok kita enggak ada yang dari Solo tahu Ustaz Ghazali? Banyak. 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 Ya. Kira-kira yang Solo selain Jebres 1 yang santri kita ada iktikaf di masjid mana itu? Solo. Selain Jebres 1. Ya baik, ini Jebres 1 ya, tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan iktikaf ini menjadi amal soleh panjenengan semuanya di sisi Allah. Amin Ustaz. Ya, nanti salam kalau sudah pulang ke rumah masing-masing, salam untuk keluarga masing-masing. Insyaallah. Enggak ada, Solo ya hanya Jebres 1 Ya, ini. hanya satu. Ya, alhamdulillah. Mungkin yang agak jauh di utara dari Blora. Oh ya, Blora ini. Bloranya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Blora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bloranya mana? Dari Masjid Al-Furqan, Ustaz. Wah, hampir sama-sama semua ya nama masjidnya ya. Baik, mohon laporannya dari Blora berapa yang itikaf, mulai hari apa sampai hari apa? Yang iktikaf ada 14, Ustaz. Ya. Rencana sampai hari apa? Sampai hari Ahad. Sholat idnya di mana? Insya Allah di tempat masing-masing, Ustaz. Di rumah berarti, di tempat masing-masing. Masa di rumah? Ya. Ini sehat semua, mu'takifnya, yang peserta itikaf sehat semuanya? Sehat, Ustaz. Ya. Ini bapak-bapak semua. Iya, bapak-bapak semua. Terus kalau siang hari ada yang izin keluar enggak? Tidak. Ya, sebenarnya semaksimalnya ya, istiqomah itikaf. Tunaikan semaksimalnya. Jangan keluar kecuali sesuatu yang memang sangat urgent sekali ya. Selesaikan sampai hari yang sudah ditentukan tadi ya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan semuanya. Ini yang keberapa, Blora? Sudah dua kali. Kedua kali. Yang terjauh dari mana? Ini yang ada yang bukan dari Blora. Cilegon, Ustaz. Cilegon. Oh, mana yang dari Cilegon? Monggo. Pak siapa namanya? Dari Cilegon ini. Ya. Namanya Pak Hardi, Ustaz. Oh ya, Pak Hadi asli Cilegon. Aslinya Purwodadi. Oh asli. Ini sekalian mudik gitu toh? Ya, kemarin dari napar dari Kerambil 1, Ustaz. Oh ya, nafar terus sekarang itikaf terus nanti pulang ke Purwodadi, kondur Purwodadi. Enggak, waktu dari Solo saya udah mampir ke rumah keluarga, teman adik sama ponakan. Nah, terus rencana kondur ke Cilegon kapan? Mungkin hari Senin. Nanti kita hari Minggu. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya, Bapak. Nanti hari Ahad usahakan ke sini dulu. Kajian Ahad pagi. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Baru buka tahun jenengan ini.
Baru buka puasa. Makan cemilan Ustaz. Oh ya sudah, boleh sambil dilanjutkan. Boleh, mudah-mudahan istiqomah. Salam ya nanti untuk keluarga dan warga Cilegon. Ya. Ya baik, ini Blora, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal solehnya. Salam untuk keluarganya masing-masing nanti. Ya. Baik Bapak Ibu ya, ini di samping ada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah iktikaf, hadir di majelis pusat ini Bapak Ibu yang biasanya menjadi peserta gelombang 12 rutin setiap hari Kamis. Mungkin ya kalau setiap Kamis mungkin Bapak Ibu biasa ngaji 1 jam, paling 1,5 jam. Mungkin malam ini tidak seperti biasanya. Kira-kira Bapak Ibu ini yang hadir di majelis ini kita 3 jam kuat badan. Ibu-ibu sudah nyiapkan sahur? Belum ya. Nah, bapak-bapak kan tinggal dahar toh. Ya baik Bapak Ibu, kita secukupnya ya. Nanti kami sampaikan dulu. Kami diberi tema malam hari ini tentang tujuan hidup manusia ya. Nanti kami sampaikan secukupnya, kemudian kami buka tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang hadir di sini maupun bapak-bapak dan saudara yang sedang iktikaf, kita berikan kesempatan nanti untuk bertanya. Untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik Bapak dan Ibu, baik yang rawuh di majelis pusat maupun yang sedang iktikaf, mengawali perjumpaan kita ini ada satu pertanyaan. Biasanya Bapak Ibu yang bertanya, ini mohon izin kami yang bertanya. Pertanyaan ini tentu untuk kita semuanya, utamanya untuk kami pribadi karena kami yang melontarkan pertanyaan. Hidup di dunia ini apa yang kita cari? Ini pertanyaannya sangat sederhana ya. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini apa yang kita cari? Tanyakan ke nuraninya masing-masing. Kita sudah menjadi manusia bukan hanya baru sehari 2 hari. Sudah puluhan tahun kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini. Puluhan tahun kita menjalani hidup dari Allah ini, apa yang kita cari di dunia ini? Ini pertanyaan sederhana, namun jika ditanyakan kepada manusia, termasuk kita ini, mungkin jawabannya macam-macam, berbeda-beda. Andai kata pertanyaan ini khusus kami berikan pada Bapak Ibu yang rawuh di sini, misal kami beri selembar kertas untuk menulis jawabannya, nanti jawabannya berbeda-beda. Tetapi kalau pertanyaan ini dijawab dengan pengetahuan tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah, tentu jawaban kita akan sama. Tapi kalau menjawab pertanyaan ini dasarnya hanya hawa nafsu dunia, bukan karena keimanan, bukan karena pemahaman tentang tujuan hidup dari Allah, maka jawabannya hanya untuk sekedar mencari kesenangan dunia. Di dunia ini, hidup di dunia ini apa yang kita cari? Mungkin ada yang mencari ketenaran karena tidak paham tentang tujuan hidup dari Allah.
Mungkin ada yang mencari pangkat dan kedudukan, sehingga fokusnya hidup di dunia hanya untuk mengejar pangkat, jabatan, dan kedudukan saja. Ada sebagian manusia yang fokus hidupnya di dunia hanya untuk mengejar ketenaran saja. Atau ada pula yang fokusnya di dunia hanya untuk mengajar harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Kalau dia tidak paham tujuan hidup dari Allah, jawabannya akan seperti ini. Kenapa kok kita tahu jawabannya akan seperti itu? Karena Allah yang memberitahu. Karena dunia ini, orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia hanya akan sekedar bermain-main di dunia ini, sendaguro, untuk mengejar perhiasan dunia, kesenangan dunia, untuk saling berbangga dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan harta kekayaannya, berbangga dengan kesuksesan anak cucunya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang Allah beritahukan kepada hambanya yang beriman, sehingga kita harus hati-hati terhadap tujuan hidup dunia ini. Hidup kita di dunia bukan seperti orang di luar Islam. Dunia ini bukan tujuan kita. Kita tahu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, istiqomah ngaji Quran dan Sunnah, insya Allah kita sudah sangat paham ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa dunia ini bukan tujuan hidup. Tetapi dunia ini hanya sebatas balaghun ilal akhirah, sebagai wasilah yang akan menyampaikan kita kepada kehidupan abadi, yaitu kampung akhirat. Sehingga orang yang beriman tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Orang yang beriman hanya memaknai dunia bagaimana dunia ini bisa mengantarkan dirinya menuju keridhaan Allah. Itu orang yang beriman. Maka Allah pesankan itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke tujuan hidup manusia. Mari coba diingat kembali itu Al-Hadid ayat 20. Itu ayat sangat familiar. Sudah tidak terhitung, telinga kita mendengar ayat itu diterang-terangkan, lisan kita membaca. Mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal ayat itu. Mari Ustaz Ghazali. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu semuanya. Allah buka dengan perintah i'lamu, ketahuilah.
I'lamu, berarti harus dengan ilmu. Kita menjadi tahu karena kita berilmu. Mengetahui sifat kehidupan dunia ternyata menurut Allah harus dengan ilmu. Ilmu di sini berarti harus tadabbur Quran, tadabbur sunnah, mengkaji, mendalami apa yang menjadi warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi orang yang tidak mentadaburi warisan Nabi, dalam hal ini tidak mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan pernah tahu bahwa isi daripada kehidupan dunia itu hanya satu, la'ibun, permainan. Yang namanya permainan pasti akan selesai. Tidak ada yang abadi. Namanya permainan, contoh permainan sepak bola, tidak mungkin akan dimainkan terus. Nyatanya Bahrain sama Indonesia sudah selesai, ya tak? Alhamdulillah Allah beri anugerah 1-0, ya tak? Itu permainan itu pasti akan selesai. Dunia ini tidak akan selamanya, pasti akan selesai. Maka tertipu kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan kok dijadikan tujuan hidup. Sesuatu yang pasti akan selesai kok dijadikan tujuan hidup, maka tertipu. Sendaguro. Dunia isinya itu, permainan sendaguro. Sendaguro itu melalaikan, ya. Lahwun itu melalaikan. Biasanya yang melalaikan itu apa? Harta benda, terus kemudian anak cucu, keluarga, itu melalaikan. Semua itu lahwun, punya potensi melalaikan. Maka di Al-Munafikun ayat 9 itu orang beriman diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum lahwun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai anak cucumu, harta bendamu, harta kekayaanmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maka lahwun itu, latul hikum itu sama dengan lahwun, sesuatu yang melalaikan. Yang biasanya melalaikan manusia yaitu harta kekayaan, ketenaran dunia, kesenangan dunia, pangkat dunia, anak cucu, keluarga. Itu yang biasanya melalaikan manusia dari jalan Allah. Orang yang tidak mau ngaji Quran dan Sunnah, tidak mau berpegang teguh pada warisan Nabi, dia tidak akan pernah tahu ternyata isi dunia itu laibun wa lahwun, permainan yang pasti akan selesai. Lahwun, sesuatu yang melenakan, sifatnya hanya sementara, menipu. Maka berapa banyak orang yang tersesat jalan dalam menjalani amanah kehidupan dari Allah ini. Kenapa? Karena tidak paham tujuan hidup dari Allah. Namun bagi orang yang ngaji, dia tahu isi dunia. Orang ngaji itu orang yang berilmu, tahu ilmu dunianya. Oh, ternyata dunia isinya begini toh menurut Allah. Selain permainan, sesuatu yang melalaikan, melenakan, ternyata juga isi dunia itu perhiasan. Perhiasan di situ maksudnya sesuatu yang menyenangkan, keindahan-keindahan yang menyenangkan. Rumah, mobil, kendaraan, pakaian, itu semuanya sesuatu yang menyenangkan, perhiasan yang menyenangkan. Namun sifatnya tetap yanfadu, tidak kekal, tidak abadi. Sifatnya kata Allah tetap akan sirna, akan musnah. Ditambah lagi isi dunia itu ternyata
tafakhur bainan nas wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian, saling menyombongkan diri. Orang yang punya pangkat, pangkatnya tidak disertai keimanan kepada Allah, dia akan sombong dengan pangkatnya, jumawa dengan pangkatnya, merendahkan orang lain. Orang yang punya kekayaan, tapi kekayaan tidak didasari keimanan kepada Allah, dia akan sombong dengan kekayaannya, merendahkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain yang kebetulan secara harta, secara pangkat, secara ilmu ada di bawahnya. Berulang kali kami sampaikan Bapak Ibu ya, kalau kita itu sombong hanya gara-gara pangkat, jabatan, kekuasaan, itu sudah sangat-sangat terlambat. Sudah ada Fir'aun yang terlebih dahulu sombong dengan kekuasaannya. Lah nek Fir'aun sombong ngono sik rodok-rodok cucuk ini loh. Karena yo kekuasaannya luar biasa, kuat betul. Namanya sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Coba kalau kita yang sombong, tidak mungkin nama kita diabadikan dalam Quran, nggak dikenal gitu loh. Maka kalau mau sombong dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, jangan dilakukan, karena sudah ada yang mendahului, yaitu Fir'aun. Kalau mau sombong dengan harta kekayaan juga sudah sangat terlambat. Dulu sudah ada Qarun. Qarun itu kuncinya saja diangkat oleh sekian banyak orang yang kuat-kuat. Itu tidak kuat mengangkat kunci kekayaannya Fir'aun. Jadi tempat Fir'aun menyimpan kekayaannya, kuncinya saja diangkat, sejumlah orang yang kuat itu tidak mampu. Apalagi mengangkat semua harta kekayaan Qarun. Kuncinya saja tidak mampu. Lah kunci kita, anak kita 2 tahun saja kuat ngangkat kunci tempat kita menyimpan harta kekayaan. Maka kalau mau sombong dengan harta, sudah ada Qarun. Kalau mau sombong dengan ilmu, juga sudah sangat-sangat terlambat, sudah ada Haman. Mereka bertiga ini tidak kenal tujuan hidupnya sebagai manusia, sehingga hidup mereka bertiga ini ya hanya di dunia ini tujuannya. Tidak percaya dengan kehidupan abadi di akhirat. Oleh Allah, kisah mereka bertiga ini diabadikan di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Biar hamba Allah yang beriman tidak mengikuti jejak langkah kaki mereka bertiga. Tidak mengikuti sifatnya, tidak mengikuti sikapnya, tidak mengikuti langkah kakinya yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, kecongkaan, kedurhakaan kepada Allah. Tidak mau diatur oleh Allah. Padahal sejak awal manusia itu makhluk yang teratur. Sejak kita di alam roh itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan kita diambil janji oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia sejak berada di alam roh itu sudah diatur oleh Allah. Begitu terlahir ke dunia, kok ada manusia yang tidak mau diatur dengan aturan Allah, dengan peraturan Allah, maka itu sudah bukan manusia menurut Allah. Hanya seperti khusyubum musannadah, kayu yang tersandar saja. Ada wujud bendanya tapi tidak ada nyawanya. Kayu yang bersandar kan begitu, wujudnya kayu tapi tidak ada nyawanya, tidak ada akalnya, tidak ada mata hatinya. Manusia yang tidak mau diatur dengan aturan Allah, itu berarti ya, dia sudah keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya. Padahal sejak awal itu manusia itu makhluk yang teratur.
ada fitrah, itu berarti manusia itu siap untuk diatur dan manut dengan aturan Allah. Al-A'raf 172 kan begitu. Coba diingat itu ya. Al-A'raf 172. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Ya dah. Sudah sejak di alam ruh kita itu sudah diatur oleh Allah, diambil saksi oleh Allah. Alastu bi rabbikum, semua manusia tanpa kecuali, hatta Fir'aun pun, sampai Fir'aun juga menjawab qalu bala syahidna. Semua manusia menjawab, betul wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti termasuk kita ini Bapak Ibu. Maka manusia itu menurut Allah makhluk yang teratur. Sejak di alam ruh kita sudah diatur oleh Allah. Sampai kemudian kita lahir ke dunia, kemudian kanak-kanak, kemudian menginjak remaja, muda, dewasa, menikah, bermaisah, punya anak cucu, kemudian kita menghadapi kematian, terus berada di alam barzakh, sampai kemudian berada dibangkitkan oleh Allah dari kubur, berada di padang mahsyar, sampai bertemu Allah, ditimbang amal kita. Itu semuanya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, mulai dari alam ruh sampai datang menghadap Allah, semuanya sudah ada aturannya dalam Al-Quran. Hanya manusia-manusia yang paham tujuan hidupnya saja yang mau mengikuti aturan dari Allah ini sampai kelak menghadap Allah. Kalau ingin selamat dari siksa kubur, langkahnya bagaimana? Quran sudah menunjukkan. Biar selamat fi yaumil hisab, mendapatkan rahmat dan ridha Allah, dan ridha dari Allah, dimasukkan ke surganya Allah, apa yang harus ditempuh? Quran sudah mengatur. Tinggal kita lakukan pembacaan terhadap Al-Quran, pengkajian, pendalaman terhadap Al-Quran. Niscaya kita akan tahu tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk dunia, Bapak Ibu, mohon maaf. Orang di luar Islam pun, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, tujuan hidup mereka ya untuk dunia. Kalau tujuan hidup kita hanya persis seperti mereka, rugi kita jadi manusia. Allah wariskan Quran pada umat Islam. Kita yang punya kitab suci, kita yang diwarisi oleh Allah, Al-Quran, isinya aturan-aturan kehidupan kita, mulai dari tujuan hidup sampai hasil dari kehidupan yang kita jalani. Itu semuanya ada di Al-Quran. Maka rugi sekali kita sudah ngaku Islam, tetapi langkah kita hanya seperti hidup yang dilakoni, dijalani oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Rugi.
Lah untuk itu Bapak Ibu ya, ini masih 9:30 ya. Ini ada 6 hal yang akan kita bahas malam hari ini secara cepat ya. Pertama, untuk kita tahu tujuan hidup kita, kan secara garis besar tujuan hidup kita itu kan ada 2. Adzariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah tanpa batas, tunduk patuh kepada Allah. Itu tujuan pertama. Yang kedua di Al-Baqarah 30 itu menjadi khalifah, pemimpin bumi, pemakmur bumi dan lain sebagainya. Makna khalifah tidak hanya sebatas sebagai pemimpin. Khalifah itu juga siap mewarisi dan diwarisi kebaikan, siap mewarisi dan diwarisi kebenaran dan kebaikan. Itu makna khalifah juga. Sehingga manusia itu sebetulnya ketika kita menjawab pertanyaan Allah, bala syahidna, saat itu kita sudah siap untuk mengabdi kepada Allah tanpa batas, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan siapapun, dengan apapun, atau dengan sesuatu apapun. Dan ketika kita menjawab bala syahidna, saat itu kita siap untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan garis-garis yang telah Allah tentukan. Siap untuk mewarisi kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Untuk 2 tujuan besar ini, Allah utus di tiap-tiap umat Nabi dan Rasul. Inti seruan dari tiap Nabi dan Rasul itu sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah dan jauhi taghut. Untuk 2 tujuan besar ini, biar manusia paham tujuan hidupnya, maka Allah harus mengutus di tiap-tiap umat itu Nabi dan Rasul. Dan Allah turunkan kitab suci yang terakhir, kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna. Maka begitu Al-Quran diturunkan oleh Allah pada waktu itu di bulan Ramadan, yang satu-satunya kitab suci yang berlaku sampai hari kiamat, yang diridai oleh Allah hanya Al-Quran. Begitu Al-Quran diturunkan oleh Allah, kitab suci yang lain sudah tidak berlaku, karena semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quran. Kitab-kitab samawi yang lain itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Maka Quran begitu diturunkan oleh Allah, umat manusia yang paham tujuan hidupnya pasti akan mengikuti Al-Quran. Karena untuk 2 tujuan besar Allah turunkan kitab suci, yang terakhir Al-Quran, kemudian Allah utus di tiap-tiap umat itu Nabi dan Rasul. Andai Allah tidak turunkan kitab suci, Allah tidak utus para Nabi dan para Rasul, manusia tidak akan paham tujuan hidupnya. Dengan melakukan pembacaan, pengkajian, tadabbur Al-Quran, kita tahu apa itu arti kehidupan menurut Allah. Hidup yang sesungguhnya menurut Allah itu yang bagaimana? Apakah hidup itu hanya sebatas ambegan, bernafas, makan, minum, tidur, bekerja? Apa hanya sebatas itu? Kalau hanya sebatas itu, mohon maaf, orang di luar Islam juga begitu hidupnya. Bahkan binatang pun juga begitu. Binatang itu ya bernafas, kalau makan ya mereka cari makan, kalau lapar, haus mereka ya cari minum, kalau ngantuk mereka juga tidur. Nah, kita orang Islam menjalani hidup apa hanya seperti itu? Hanya ambegan, bernafas, makan, minum, tidur, bekerja. Kalau hanya seperti itu, rugi sing dadi menungso. Nah, kalau kita menjalani seperti itu berarti belum paham tentang al-hayat,
belum paham tentang makna kehidupan dari Allah. Begitu kita ngaji, membaca Quran, mendalami Quran, mentadaburi Al-Quran, kita akan temukan arti al-hayat yang sesungguhnya menurut Allah. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Di situ kita akan paham, oh ternyata al-hayat menurut Allah tidak hanya sebatas makan, minum, bermaisah, ambekan, bernafas, tidak hanya seperti itu. Ternyata al-hayat di sisi Allah itu merupakan ujian. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, itu tujuan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya. Sehingga biar jelas kebaikan orang-orang yang baik, biar jelas keburukan orang-orang yang buruk, biar jelas ketaatan orang-orang yang taat kepada Allah, biar jelas pula kedurhakaan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu fungsi dari Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Mari dibaca Ustaz Ghazali. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, ini makna al-hayat menurut Allah. Orang-orang Islam seharusnya memahami arti hidup menurut Allah. Jadi kita memaknai hidup dan kehidupan harus menurut Allah, karena Allah lah sang pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Kita memaknai arti al-hayat itu harus sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan memaknai al-hayat berdasar hawa nafsu keinginan kita. Jangan pula memaknai al-maut dan al-hayat sesuai dengan teori-teori buatan manusia. Pasti akan salah. Kalau kita mencoba mencari tahu arti al-maut dan al-hayat berdasar teori-teori manusia, itu akan salah, keliru. Definisi terbaik al-maut dan al-hayat tentu definisi yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Maka kita orang Islam harus memahami kematian dan kehidupan itu sesuai dengan garis yang Allah tentukan, sesuai dengan penjelasan Allah dalam ayat ini, bukan sesuai keinginan kita. Mungkin kita inginnya hidup pokoknya ya, hanya bernafas saja sudah, makan minum, bergerak, bermaisah, punya harta yang banyak, hidup kaya raya, rasa ibadah, mati masuk surga. Itu kan keinginan manusia. Lah surganya siapa yang akan dimasuki? Surga itu, penghuni surga itu tidak ada yang di dunianya hanya ongkang-ongkang kaki malas untuk berbuat amal soleh. Itu tidak pernah ada ceritanya jadi penghuni surga. Ciri penghuni surga itu fastabiqul khairat, bersegera menunaikan kebaikan, itu ciri penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ciri penghuni surga itu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Orang yang bertakwa itu yang bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surganya Allah. Artinya bersegera menuju ampunan dan surganya Allah itu perilakunya, tutur katanya, perbuatannya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu makna dari bersegera menuju ampunan dan surganya Allah. Maka ciri orang yang bertakwa itu orang yang suka bersegera menuju ampunan dan surganya Allah. Lah orang yang suka bersegera menuju ampunan dan surganya Allah ini
dia punya ciri fastabiqul khairat, suka menjadi peserta kebaikan, semangat untuk beramal soleh, kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga. Yang malas-malasan untuk amal soleh, menunda-nunda amal soleh, mungkin hanya sekedar harapan saja masuk surganya Allah, tetapi tidak mau menempuh jalan menuju surganya Allah. Bisa jadi harapannya sia-sia. Begitu sampai di hadapan Allah, ternyata tidak dimasukkan ke surganya Allah karena sejak di dunia malas-malasan untuk fastabiqul khairat. Lah, dengan memaknai al-hayat sesuai penjelasan Allah, kita tahu bahwa hidup mati kita ini ternyata untuk menguji diri kita. Sejauh mana, sebaik apa amal kita kepada Allah. Dengan adanya kematian dan kehidupan, semakin tampak jelas kebaikan orang-orang baik, ketaatan orang-orang taat. Semakin jelas kemaksiatan orang-orang yang maksiat, kedurhakaan orang-orang yang durhaka. Maka orang Islam begitu tahu bahwa al-hayat itu adalah ujian dari Allah, dia akan cari tahu bagaimana caranya menghadapi ujian Allah ini. Ujian dari Allah itu ada dua dalam al-hayat ini. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ketika kita diuji dengan kesusahan, Allah tunjukkan caranya agar kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, kan begitu. Rasulullah tunjukkan untuk kita bersabar. Cara menjalani ujian yang tidak menyenangkan itu dengan bersabar tanpa batas. Fakana khairal lahu. Cara terbaik untuk menjalani ujian yang tidak menyenangkan, apapun bentuk ujian yang tidak menyenangkan itu, baik kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan sedikit rasa takut, khawatir, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Baqarah 155 itu, semua bentuk ujian yang tidak menyenangkan cukup diselesaikan dengan sabar tanpa batas. Itu petunjuk dari Allah dan juga dari Rasulnya, dari Rasulullah. Kalau diuji dengan kesenangan, apapun bentuk kesenangannya, entah pekerjaan lancar, usahanya lancar, bisnisnya sukses, anak cucunya sukses-sukses, semua hal kesenangan, cara menghadapinya, cara menjalaninya hanya dengan rasa syukur. Fakana khairal lahu. Itu cara terbaik menurut Nabi kita. Orang yang paham tujuan hidupnya yang dua tadi, untuk beribadah kepada Allah, untuk memakmurkan bumi, untuk mewarisi dan diwarisi kebaikan serta kebenaran, tentu dia akan paham makna al-hayat menurut Allah, dan dia akan bisa menjalani semua bentuk ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Ini tentang mahiyal hayat. Apa itu kehidupan? Ternyata kita temukan jawabannya di Al-Mulk ayat 2. Hidup menurut Allah ternyata berbeda menurut manusia. Tentu yang kita ikuti hidup menurut Allah sebagai ujian. Ayyukum a'malu ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Itulah al-hayat. Terus yang berikutnya, yang kedua, kalau tadi apa itu hidup? Yang kedua, kenapa kita harus hidup di dunia? Toh sebetulnya cukup mudah bagi Allah menciptakan manusia langsung masukkan surganya semua. Tidak perlu mengalami ujian di dunia, langsung
dimasukkan ke surganya Allah. Mudah sekali bagi Allah. Tapi sunatullah tidak mengatakan demikian. Surga itu tempat yang sangat istimewa. Sunatullah mengatakan bagi orang yang ingin berada di tempat yang sangat istimewa, dia harus mengalami ujian demi ujian terlebih dahulu, lulus menghadapi ujian dahulu. Contoh sederhananya begini, tidak ada ceritanya orang lulus TK langsung S3, tidak ada, langsung ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, itu tidak ada ceritanya. Itu hanya contoh di dunia ini. Lulus TK langsung daftar S3, kira-kira diterima tidak? Nggak akan diterima, mbok nangis getih toh, nggak akan diterima. Dia harus melalui jenjang ujian, harus melalui jenjang ujian terlebih dahulu. Tiap jenjang dia lalui. Itu contoh sederhananya begitu. Sesuatu yang ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, apalagi ini surga, itu derajat yang paling istimewa, sangat istimewa, tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi keistimewaannya. Maka bagi yang mendambakan, menghendaki kelak ketika mudik ke kampung halaman yang abadi, yaitu di kampung akhirat, menghendaki istirahat di surganya Allah, maka harus lulus ujian dulu di dunia. Lulus ujian iman, lulus ujian takwa. Oleh sebab itu Allah ciptakan kita, kemudian Allah beri kita kesempatan mengikuti ujian iman dan takwa di dunia ini. Kalau kita ditanya kenapa harus ada kehidupan di dunia, kok tidak langsung di akhirat saja? Jawaban kita tentunya berdasar apa yang Allah jelaskan. Kenapa kok harus hidup di dunia? Karena kelak akan ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang istimewa di surga, ya. Dan hanya orang-orang yang istimewa saja, hamba-hamba pilihan Allah sajalah yang kelak diizinkan oleh Allah menempati surganya. Untuk bisa menempati surganya harus lulus dulu ujian dunianya. Maka dunia ini hanya sebagai balaghun ilal akhirah, wasilah yang akan menyampaikan kita menuju kampung akhirat. Kenapa harus ada kehidupan di dunia? Karena ada kehidupan yang abadi. Kelak ada kehidupan yang abadi, yaitu di surga, di kampung akhirat. Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Nah, ini tujuan kita itu darul akhirah. Karena orang Islam yang ngaji, tadabbur Quran Sunnah itu orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui tentu tujuannya adalah kampung akhirat, bukan dunia ini. Dunia ini hanya lahwun walaib, sendagura permainan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya jika manusia itu mengetahui. Tentu yang mengetahui hanya orang-orang yang terus melakukan pendalaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya orang-orang yang terus melakukan tadabbur Quran dan Sunnah sajalah yang tahu bahwa kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya.
Dan tentu dia akan berusaha meniti jalan ke arah akhirat yang diridhoi oleh Allah. Yang dia kejar kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Yang menjadi tujuan utamanya tentu bukan kebahagiaan dunia, tapi yang dia kejar adalah kebahagiaan akhirat. Kalau dia mengutamakan akhirat, Allah akan sertakan dunianya. Allah akan beri kehidupan yang baik dunia dan akhirat bagi orang yang mau mengutamakan akhirat. Sebetulnya masih ada beberapa Bapak Ibu ya. Kita sebetulnya mulai dari apa itu hidup, kenapa kita harus hidup di dunia. Yang ketiga, untuk apa kita hidup di dunia. Yang keempat, bagaimana kita menjalani hidup di dunia. Terus yang kelima, untuk siapa kita hidup di dunia ini. Terus yang keenam, sesudah selesai kehidupan dunia ini kita mau kemana. Ada 6 poin yang sebetulnya perlu kita bahas malam hari ini. Tapi tampaknya Bapak Ibu sudah antara hidup dan tidak hidup. Kalau kita detailkan 6 poin ini mungkin ya 2 jam 3 jam. Namun secara garis besar saja ya Bapak Ibu, tujuan hidup kita secara garis besar itu ada 2 tadi ya, menurut Al-Quran, agar kita mengabdi kepada Allah tanpa batas, kemudian menjadi pemakmur bumi yang diridhoi oleh Allah, pemimpin bumi yang diridhoi oleh Allah, terus kemudian siap mewarisi dan diwarisi kebenaran, kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Untuk 2 tujuan besar ini Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi dan para rasul menjelaskan kandungan kitab suci biar manusia itu paham tujuan hidupnya. Dan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang sampai kepada kita menjadi warisan dari nabi kita, itu memerinci tentang tujuan hidup tadi, mulai menanyakan apa itu hidup, terus kemudian kenapa kamu manusia harus hidup di dunia terlebih dahulu, kemudian untuk apa hidupmu, terus kemudian bagaimana kamu menjalani hidup di dunia, terus untuk siapa kamu hidup, sesudah hidup kamu mau kemana, ainal mafar, kamu mau kemana sesudah selesai kehidupan duniamu. Itu semuanya detail di dalam Al-Quran. Jadi 2 tujuan besar tadi dirinci lagi oleh Al-Quran secara mendetail. Ya, mudah-mudahan ya nanti sisanya akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Itu mukadimah dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 pertanyaan, mari, baik Bapak Ibu yang di sini maupun yang sedang iktikaf ya. Mangga. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya, dan untuk pertanyaan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Saudara yang ada di gedung, barangkali ada pertanyaan, monggo, atau juga yang ada di peserta Zoom, langsung saja yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Yang dari Zoom, monggo. Yang dari Zoom, dari mana, mendekat ke mic untuk segera bertanya kepada Al-Ustadz, monggo. Dari mana ini? Mari. Mari. Yang sedang itikaf, mari. Yang sedang itikaf di beberapa wilayah, monggo. Disebutkan dari mana biar nanti bisa dipandu. Monggo. Hidupkan mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Dari mana ini Bapak? Mic-nya belum nyala. Jepri 1. Oh, Jepri 1 ini nggih. Monggo. Jepri 1 masih belum keluar suaranya. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Dwi dari Nganjuk Ustaz. Oh ya, Mas Dwi.
Ya, mari apa yang perlu ditanyakan? Terkait dengan materi tentang dunia, ini yang menjadi pikiran kita sebagai orang tua, nggih. Ada yang mengajak kepada anak-anak kita untuk mempunyai cita-cita. Iya. Kebanyakan cita-cita itu nggih gambaran hidup di dunia semua. Iya. Polisi jadi apa? Hampir-hampir jarang mengajak cita-cita untuk kehidupan akhirat. Nah ini bagaimana? Apakah kita salah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita? Contohnya apa? Cita-cita dunianya apa dulu? Jadi dokter atau jadi polisi gitu. Ya. Terus? Ya itu saja, Ustaz. Ya. Anji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dwi, moga Ustaz bisa langsung dijawab. Ya, baik. Semua profesi dunia itu pada asalnya boleh. Al-aslu an asya'a al-ibahah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia termasuk cita-cita dunia, mau jadi apapun profesi itu, pada asalnya, hukum asalnya semuanya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Misal, nak cita-citamu jadi apa? Jadi koruptor. Nah ini tidak boleh. Karena melanggar aturan Allah dan Rasul, melanggar aturan Islam. Boleh apapun profesi dunia kita, selama tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Mau jadi apa? Mau jadi pejabat? Boleh, tapi pejabat yang muslim atau muslimah. Mau nak besok ini jadi dokter? Boleh, tapi dokter yang muslim, yang muslimah gitu. Dokter yang soleh, yang solehah. Pejabat yang soleh dan solehah, kan begitu. Jadi jangan hanya mengajak anak untuk punya cita-cita dunia, tetapi dengan menanggalkan identitas keislamannya. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi anggota dewan, tapi anggota dewan yang soleh-solehah, polisi yang soleh-solehah, tentara yang soleh-solehah, dokter yang soleh-solehah, semua profesi dunia. Selama profesi itu tidak melanggar ketentuan Islam, boleh-boleh saja. Tetapi jangan hanya gara-gara profesi dunia, identitas Islam kita menjadi tergadai. Identitas keislaman kita menjadi tergadai. Apapun profesi dunianya, selama itu ma'ruf, diridhoi oleh Allah, itu boleh. Dan kita harus menjadi soleh. Dan juga solehah yang perempuan. Dokter laki-laki soleh. Dokter perempuan solehah. Soleh dan solehah itu Bapak Ibu, itu kumpulan dari beberapa sifat dan sikap baik. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Ditutup dengan soleh. Thayyib itu baik secara zat, secara fisik baik. Itu thayyib. Khair itu artinya juga baik, tapi khair ini masih sifat. Jujur itu khair, sifat yang baik. Orang memilih jujur berarti dia punya sikap ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik, tapi itu sudah identik dengan sikap, tidak lagi sifat. Kalau sifat itu masih khair, disebut khair, itu sifat. Jujur itu sifat yang khair, sifat yang baik. Kalau ada orang memilih jujur, berarti dia punya sikap yang jujur. Lah sikap itu ma'ruf, ma'ruf itu baik dalam hal bersikap. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu apa? Definisi dari Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah dengan kasat mata. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata, ketahuilah Allah Maha melihatmu. Itu ihsan. Artinya kebaikan di mana seseorang terus-menerus merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Maka apapun profesinya, dimanapun dia berada, kalau dia punya ihsan dalam jiwanya, dia akan terus merasa diawasi oleh Allah. Lah, soleh itu kumpulan dari thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Itu terkumpul dalam satu kata soleh itu. Maka dokter yang soleh tentu secara zat, secara fisik, secara pemerolehan hartanya itu baik. Yang thayyib saja yang dimau. Kalau dokter kemudian di situ diiming-imingi sogok suap dan lain sebagainya dari perusahaan A, B, C, D, E, misalkan ada oknum dokter tahu bahwa obat yang bisa memberikan kesembuhan atas pertolongan dan ridha Allah itu A, tetapi kalau memberikan obat A ini nanti uangnya tidak banyak karena memang tepat sasaran mengobati penyakitnya, maka yang diberikan ternyata obat yang lain sehingga seumur hidup akan menjadi pasiennya, padahal dia tahu sebetulnya obat yang pas ini. Lah, kalau dokter seperti itu, oknum dokter seperti itu, dia menyembunyikan kebenaran, berarti dia telah kehilangan identitas keislamannya, identitas muslimnya hanya untuk kesenangan dunia, biar pasien itu terus berobat kepada dirinya seumur hidup. Artinya dokter ini menyembunyikan kebenaran, menggadaikan keimanannya untuk kesenangan dunia, sedangkan Allah ngendika wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, ini tidak boleh. Tidak ada kesolehan pada diri dokter tersebut. Tidak ada thayyibnya, tidak ada khairnya, tidak ada ma'rufnya, tidak ada ihsannya pula. Karena menyembunyikan kebenaran. Bagaimana mungkin punya perasaan ihsan, sedangkan oknum dokter tadi berani menyembunyikan kebenaran obat yang sebenarnya, yang sesungguhnya untuk penyakit A. Sehingga berarti kan tidak merasa diawasi oleh Allah ini. Tidak punya perasaan diawasi oleh Allah. Orang yang tidak punya perasaan diawasi oleh Allah pasti berani menyembunyikan kebenaran dari yang datangnya dari Allah dan Rasul. Dia akan sembunyikan kebenaran itu, ditukar dengan kesenangan dunia, sehingga kehilangan identitas Islamnya. Boleh kita mengajak anak kita punya cita-cita dunia, tetapi sebelum itu tanamkan pada jiwa anak kita terlebih dahulu tentang akidah yang kuat dulu. Biasanya orang tua bingung kok nilai matematika anak-anaknya jelek, nilai fisika jelek, nilai kimianya jelek, nilai ilmu pengetahuan umum yang lain jelek, itu udah bingung. Wah, kok ora iso dadi dokter le. Ndak bisa jadi insinyur, ndak bisa jadi arsitek, ndak bisa jadi ini itu dan lain sebagainya. Karena nilai kamu jelek. Banyak orang tua yang kebingungan. Tapi banyak pula orang tua yang tidak bingung di saat yang bersamaan anak-anak nilainya bagus. Tapi jamaahnya ke masjid keter. Qiraah Qur'annya tidak pernah dilakukan, ngajinya berantakan, mung dadi mahasiswa terus ra ngaji. Ada ndak yang seperti itu? Ada, jadi mahasiswa, mahasiswi di sebuah universitas, fakultas yang mentereng, jadi tidak ngaji, alasannya sibuk kuliah.
Padahal perintah ngaji itu perintah dari Allah, bukan perintah manusia. Kenapa dikalahkan dengan kuliah? Apa tidak bisa berjalan? Apa tidak bisa kita tanamkan keyakinan pada anak-anak kita? Semakin kamu sregep ngaji, mengamalkan hasil kaji, semakin mudah kuliahmu. Janji Allah kan begitu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan kamu, kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapat kemudahan. Dengan catatan, semakin kita mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul, semakin kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka Allah akan semakin mudahkan urusan kita. Semakin kita ngaji, semakin sregep ngamal ke hasil kaji, kuliah semakin dipermudah oleh Allah, pekerjaan semakin dilancarkan oleh Allah. Janji Allah itu begitu, janji Rasulullah itu begitu. Maka sebelum mengajak ke cita-cita dunia, tanamkan dulu akidah yang kuat pada anak-anak kita. Ajari anak-anak kita tentang sholat dulu sejak usia 7 tahun. Ini prinsip hubungan anak-anak dengan Allah. Percuma punya pekerjaan yang dalam tanda kutip dianggap mentereng oleh manusia, dianggap status sosialnya tinggi oleh manusia, tapi tidak sholat atau sholatnya berantakan, punya sifat sholat seperti orang munafik, suka menunda-nunda, percuma profesinya. Tidak akan bisa menyelamatkan di hadapan Allah. Mau dokter kayak, mau tentara, polisi, atau profesi yang lain lah, pejabat dan lain sebagainya, pengusaha. Kalau itu semua sampai menanggalkan identitas keislamannya, percuma profesi dunianya. Tidak akan direken oleh Allah. Allah nggak akan lihat, oh kamu dokter, oh kamu tentara, oh kamu presiden. Allah nggak akan lihat itu. Tapi yang Allah lihat, oh kamu presiden, kamu pejabat, kamu dokter, kamu ini. Tapi kamu menanggalkan identitas Islammu. Kamu menyembunyikan kebenaran. Kamu tidak menjalankan perintahku dan perintah Rasulku. Kamu malah melaksanakan apa yang menjadi melanggar laranganku dan larangan Rasulku. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Boleh-boleh saja mengajak anak-anak untuk bercita-cita dunia, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama tetap akhirat. Untuk akhirat berarti anak-anak kita harus kuat hubungannya dengan Allah. Maka tanamkan akidah dulu pada anak-anak. Ajarkan tentang syariat pada anak-anak sejak dini. Yang paling prinsip syariat tentang sholat. Ajarkan anak-anak kita sholat sejak mereka usia 7 tahun. Kalau kita mempengajari anak kita tentang matematika dan sejenisnya, kenapa kita tidak lebih mempengajari anak kita tentang sholat? Harusnya lebih mempeng. Karena yang menyelamatkan anak-anak dunia akhirat itu sholatnya. Kalau sholatnya benar, dia akan jadi dokter yang soleh atau solehah. Kalau sholatnya benar, berarti hubungannya dengan Allah sangat kuat, sangat baik. Maka dia akan jadi pejabat yang soleh dan solehah. Nah itu, boleh, tidak dilarang untuk mengajak anak jadi ini, mengarahkan jadi ini, itu, selama profesi itu tidak bertentangan dengan Islam, sah-sah saja. Tapi ada yang lebih penting daripada sekedar mengajak ke cita-cita dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kebahagiaan di akhirat, itu yang diutamakan. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat harus dengan identitas keislaman, muslim haqqo, muslim sejati, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bukan orang yang sekedar ngaku Islam, tapi ucapannya, perbuatannya, pola pikirnya sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Itu bukan muslim menurut Allah. Muslim haqqo menurut Allah, muslim sejati menurut Allah, itu yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan bisa mempersiapkan bekal amal terbaik untuk menghadapi kematian. Muslim yang tunduk patuh betul pada Allah, pada Rasulullah, aturan Allah dan Rasul,
dijalankan semaksimalnya, itu muslim haqqo. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak cucu kita betul-betul menjadi generasi berikutnya yang betul-betul mengenal Tuhannya, yaitu Allah, mengenal nabinya, dan juga memperdalami kitab sucinya, tidak jauh-jauh dari Allah, tidak jauh dari Rasulullah, tidak jauh dari rumah-rumah Allah. Itu generasi yang didambakan oleh umat itu yang seperti itu, yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, tidak takut pada apapun, apalagi hanya cacian manusia, takutnya hanya kepada Allah. Kapan takut kepada Allah? Saat melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Maka dokter-dokter yang soleh, pejabat yang soleh dan solehah itu akan terus merasa diawasi oleh Allah, punya sikap yang ma'ruf, punya sifat yang khair juga, dan tentu semua sifat baik, baik itu thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu akan dimiliki karena beliau-beliau adalah berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Kalau sudah soleh, terkumpul pada dirinya thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik, demikian ya Pak Dwi. Kemudian berikutnya Yum, dari sini ada. Assalamualaikum. Sebentar. Ibu-ibu tadi dari mana ini? Ibu-ibu dari mana tadi? Ibu? Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana ibu-ibu? Di mana? Dari Solo. Oh, Solo. Oh, di sini, di gedung. Majelis, di gedung. Gelombang 12. Oh, gelombang 12 gedung. Perkenalkan Ustadz, saya Ibu Rahma, asal kota Palembang, tapi sudah lama di Solo. Asli Palembang? Iya. Oh ya, udah berapa tahun Ibu di Solo? Saya istrinya pembina Astra Pak Taufik Jalal. Oh, istrinya Pak Taufik Jalal. Iya, alhamdulillah. Ada apa Bu Rahma? Ini Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan tentang hakikat tujuan hidup manusia. Iya. Yang pertama itu kan hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Iya. Mengabdi kepada Allah tanpa batas, yang kedua sebagai khalifah di muka bumi yang diridhoi oleh Allah. Iya. Jadi untuk mensinkron penyeimbangan antara hablum minallah, hablum minannas. Nah, di sini saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya Ustadz ya. Tinggal di perumahan guru MTA. Jadi kan kalau melihat dari warga di situ kayak eksklusif gitu ya Ustadz ya. Eksklusif? Eksklusif itu maksudnya ini warga MTA tapi nggak pernah keluar gitu. Yang di mana nggak pernah keluar Mas? Agak afwan Ustadz, maksud saya tuh gini, sebagai ibu rumah tangga kan biasanya kan kesibukan di dalam rumah gitu ya, ngurusin anak, ngurusin rumah gitu ya. Nah di sini saya mengkaji tentang khalifah, yang khalifah gitu kan berarti ada suatu kewajiban untuk berhubungan sesama manusia gitu, tetangga gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai ibu rumah tangga yang tidak dipandang eksklusif gitu? Maksudnya itu warga MTA tapi nggak pernah keluar gitu kan? Jadi hanya bergaul sesama orang MTA, tetapi dengan tetangga tidak saling mengenal gitu, tidak saling berkomunikasi gitu ya Ustadz ya? Nah. Jadi kadang-kadang bingungnya di sini kalau kita saya pribadi gitu ya, kalau keseringan berkumpul nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kan kayak ya kalau ibu-ibu gitu ya sesama tetangga, Ustadz tahu sendiri gitu kan. Saya nggak tahu. Berkumpul kalau salah berkumpul kan nanti ngomong apa gitu. Nah, saya sebagai orang ngaji gitu ya, untuk bisa bertangga dan bermanfaat untuk warga sekitar, mohon arahan Al Ustadz apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tidak dipandang secara eksklusif gitu.
kamu orang MTA tapi tidak mau bergaul sesama yang lain gitu Ustadz. Ya. Ya mungkin itu untuk penyimbangan hablum minallah itu bukan hanya sekedar ibadah di rumah, zikir, sholat atau ibadah-ibadah yang lain gitu, hanya ibarat kata kayak apa, kata dalam tempurung gitu Ustadz. Jadi hanya beribadah kepada Allah tetapi kita lupa dengan lingkungan sekitar. Nah, saya sebagai ibu rumah tangga apa yang bisa Ustadz memberi masukan gitu untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menurut saya, tapi bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah. Ya, kalau menurut Allah, coba nanti dibuka ayatnya Ustaz. Wa qarna fi buyutikunna. Itu menurut Allah begitu. Ya, ini nanti coba dibuka itu surat apa itu Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat berapa itu? Ya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Al-Ahzab 33. Jadi kepada perempuan-perempuan muslimah, istri-istri yang solehah, Allah itu sudah punya aturan. Nah, sehingga menurut Allah dalam surat ini Al-Ahzab ayat 33 itu bagaimana menurut Allah? Ya, mari dibaca. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, ini menurut Allah. Terus diartikan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ada notnya enggak itu? Baca saja notnya itu, nanti kita akan tahu. Ya. Nah, perintah Allah pada perempuan-perempuan muslimah itu seperti apa? Yang dimaksud dengan jahiliyah yang dahulu ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. Ya, dah. Yang dimaksud waqarna fi buyutikunna itu perintah Allah kepada perempuan-perempuan mukminah. Memang konteksnya kepada istri Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah, istri-istri Nabi. Lah, istri-istri Nabi itu kan ummul mukminin. Maka perempuan-perempuan mukminah juga masuk dalam ayat ini. Perempuan-perempuan solehah itu juga masuk dalam ayat ini. Wa qarna fi buyutikunna. Usahakan untuk berbetah-betah di rumah. Bukan berarti Allah melarang perempuan solehah, perempuan mukminah untuk keluar rumah. Maksud dari waqarna fi buyutikunna itu jangan keluar rumah kecuali untuk urusan yang dibenarkan oleh syariat. Sekarang ibu-ibu, kalau keluar rumah bergaul dengan sekitar, kok kemudian di situ terjadi ghibah, terus kemudian terjadi rasan-rasan. Lah untuk apa kita keluar rumah? Kalau ternyata serawung kita hanya untuk nambah dosa, untuk rasan-rasan, ngerasani fulan, fulanah dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu keluar rumah, kemudian di situ terjadi kemaksiatan, misalkan
ibu-ibu lomba A, B, C, D, E. Lomba di situ joget-joget. Lomba di situ ditonton oleh bapak-bapak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah untuk apa? Perempuan-perempuan mukminah, istri-istri solehah keluar untuk apa? Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Maka waqarna fi buyutikunna. Istri solehah itu untuk hablum minan nas, itu tidak perlu kumpulan-kumpulan yang di situ ada kemaksiatannya. Boleh keluar rumah, contoh ya, datang ke majelis ilmu seperti ngaji Quran, ngaji sunnah, itu boleh. Karena di sini tidak mungkin terjadi rasan-rasan, wong di majelis ilmu kok. Kalau ada yang rasa-rasan, yang satu akan mengingatkan. Hablum minan nas, jenguk saudari yang sakit atau tetangga yang sedang sakit. Ibu-ibu tetangganya yang sedang sakit dijenguk, didoakan. Itu hablum minan nas. Tidak perlu melakukan perkumpulan sebagaimana umumnya itu yang di situ ada rasan-rasan, ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Islam. Lah kita tidak perlu keluar, ibu-ibu tidak perlu keluar untuk itu. Kalau ada kegiatan misalkan di PKK atau di manalah, tetapi di situ ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Islam, ibu-ibu tidak perlu ikut kegiatan itu. Tidak perlu ikut kegiatan itu. Ikhtilat laki perempuan, tidak perlu. Ibu-ibu berbetah-betah saja di rumah. Nah nanti kalau ada tetangga yang sakit, ibu-ibu tetangga panjenengan yang sakit, jenguk, bawakan oleh-oleh, doakan. Itu juga hablum minan nas, dan itu lebih bermanfaat. Karena keluar kita untuk menjenguk orang sakit itu dibenarkan oleh syariat. Ibu-ibu keluar menjenguk tetangga yang sakit itu dibenarkan oleh syariat. Karena hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya idza marido fa'udhu. Jika sakit jenguklah. Maka kalau ada tetangga ibu ya sakit, boleh ibu jenguk. Tentu tetap seizin dari suami. Ibu jenguk, bawakan oleh-oleh, doakan. Itu hablum minan nas. Boleh ibu keluar itu boleh. Mohon maaf, kita tidak eksklusif. MTA itu tidak eksklusif. Ibu kurang pas memaknainya. Sehingga dalam kacamata ada beberapa ibu-ibu kita menganggap bahwa kita tidak pernah boleh keluar. Kata siapa? Selama suami mengizinkan, selama keluarnya sesuai dengan syariat, dibenarkan oleh syariat, insya Allah suami mengizinkan. Tapi kalau keluarnya hanya ngerumpi dengan tetangga kanan kiri, jagongan ranggenah, terjadi ghibah di mana-mana, maka suami yang soleh tidak akan pernah izinkan istrinya keluar untuk ngerumpi. Karena ngerumpi itu ente-ente nanti rasan-rasan. Sedangkan rasan-rasan itu ghibah itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau izinnya, Mas, kami minta izin untuk menjenguk fulanah, insya Allah akan diizinkan. Mas, kami minta izin untuk pertemuan dengan fulanah. Selama di situ tidak ada kegiatan yang dilarang oleh Islam, silahkan saja. Itu Allah yang memerintahkan. Maksud dari waqarna fi buyutikunna itu perempuan-perempuan mukminah, istri-istri yang solehah hendaknya berbetah-betah tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kecuali keluarnya dengan uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin karena menjadi tulang punggung sehingga harus keluar berma'isyah, boleh. Menjenguk orang sakit boleh,
bertakziah boleh, itu uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Tetapi kalau untuk keluarnya untuk ngerumpi, untuk ghibah, itu tidak boleh, karena enggak ada aturan dalam syariat. Justru itu larangan dari syariat. Tapi kalau untuk mengenal lingkungan dengan tetangga sekitar kanan kiri, untuk berta'aruf, untuk mengenal, tidak ada di situ unsur rasan-rasan ghibah dan lain sebagainya, monggo boleh, silahkan. Dengan catatan tetap seizin suaminya untuk saling mengenal. Maka kalau tidak ada kepentingan yang urgent mendesak, lebih baik di rumah. Nggak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka lebih baik di rumah. Nah, nanti dianggap eksklusif, tidak apa-apa, dianggap yang anggap orang, yang anggap manusia. Selama kita berjalan di atas jalan Allah, di atas jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, insya Allah itu tetap Allah meridhoi. Kalau keluarnya banyak madorotnya, maka berbetah-betahlah di rumah. Tentu yang perso panjenengan. Nanti di kumpulan ibu-ibu itu, di situ ada ndak rasan-rasan? Di situ ada ndak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai Islam? Tentu jenengan yang perso. Kalau misalkan ya, ibu-ibu mengadakan lomba joget balon sing dikempit itu, ya itu sudah tidak sesuai Islam kok. Lah untuk apa kita di situ? Untuk apa kita di situ? Jangan bertabarut seperti tabarutnya wanita-wanita jahiliyah. Lah perempuan-perempuan joget di muka umum ditonton bapak-bapak, itu kan tabarut. Lah untuk apa kita ada di situ? Maka waqarna fi buyutikunna. Bukan berarti ibu tidak bisa hablum minan nas meski berada di rumah, tetap bisa. Apalagi dengan sekarang fasilitas kemudahan yang Allah berikan ini. Banyak cara untuk hablum minan nas, mendoakan itu juga hablum minan nas. Ada tetangga yang sakit, dijenguk, dibawakan oleh-oleh, didoakan. Tidak hanya menjenguk saja, doakannya. Begitu kita pulang terus mendoakan dalam sujud-sujud panjang kita. Itu juga hablum minan nas. Menghilangkan ghil terhadap tetangga, itu juga hablum minan nas. Sehingga hablum minan nas itu tidak melulu kita harus bertemu dalam satu kumpulan itu. Tidak harus bertemu dalam satu perkumpulan, bukan. Banyak cara, dengan doa, dengan kita tidak membenci, dengan kita menghilangkan ghil, itu hablum minan nas. Kalau tetangga kesusahan kita tahu, terus kita segera memberikan uluran tangan, bantuan, itu hablum minan nas. Meski kita berbetah-betah di rumah. Ya insya Allah suami tetap mengizinkan selama keluarnya untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Begitu Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Demikian ya. Dan sebelum yang lain-lain ya, amanah ilahiyah, amanah pertama Allah kepada perempuan-perempuan mukminah, istri-istri yang solihah, itu untuk menjaga rumah tangga suaminya saat suami tidak ada di rumah. Mendidik anak-anaknya, itu amanah pertama dari Allah pada para istri yang solehah. Nabi kita pernah bertanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i khairun? Wahai Rasulullah, istri yang seperti apa? Istri yang bagaimana yang paling baik menurut Allah? Nabi kita bersabda, menjawab pertanyaan tadi, khairun nisa'i man tasurru idza nadoro. Sebaik-baik istri di sisi Allah itu yang dilihat suaminya menyenangkan. Terus kemudian wa tuti'u idza amara, berbakti pada suaminya selama dalam kebenaran. Artinya mentaati apa yang menjadi dawuh kebijakan suami selama dalam kebenaran. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Tidak menyelisih suami,
artinya tidak melawan suami karena mengandalkan kemampuan dirinya dan harta sebagai istri. Kebetulan istrinya kaya, penghasilannya lebih banyak, atau orang tuanya lebih kaya, sehingga istri ini punya harta yang lebih banyak daripada suami. Nah, dengan demikian dia tidak lagi bakti pada suami, tidak taat pada suami, karena dia punya kemampuan harta, mengandalkan kemampuan diri dan hartanya. Saya bisa cari uang sendiri, tidak bergantung pada uang suami. Lah, sehingga tidak lagi berbakti kepada suami. Ini istri yang tidak solehah menurut Allah. Istri yang solehah, ciri yang berikutnya tadi ya, tidak pernah menyelisih suami selama dalam kebenaran hanya karena mengandalkan kemampuan diri dan hartanya. Itu istri yang solehah. Dan juga wal mar'atu ra'iyatun. Nah, dalam sabda Nabi berikutnya itu kan yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu kan diperinci oleh Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dirinci oleh Nabi sampai Nabi ngendika wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang istri itu pemimpin dalam rumah tangga suami dan anak-anak suami saat suami tidak di rumah. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan istri akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya kelak di hari kiamat. Saat suami tidak di rumah, apakah istri itu menjaga kehormatan rumah tangga suaminya? Apakah istri itu mendidik anak-anak ketika suami tidak di rumah? Itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban juga para istri di hadapan Allah. Kalau ternyata suami tidak di rumah, istri juga tanpa izin keluar rumah, anak dibiarkan terlantar, istri yang seperti ini gagal mengemban amanah sebagai pemimpin di rumah tangga suami saat suami tidak berada di rumah. Maka perintah Allah pada perempuan-perempuan mukminah, istri-istri solehah, waqarna fi buyutikunna. Betah-betahlah di rumah. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Allah tetap mengizinkan, Islam mengizinkan, Rasulullah mengizinkan para perempuan mukminah, istri solehah boleh keluar rumah selama keluarnya tidak untuk maksiat. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ingatkan untuk kita semuanya, sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kita. Tanpa terasa. Masih ada beberapa hari. Mari kita lebih kencangkan ikat pinggang kita, dalam arti lebih semangat lagi ibadah kepada Allah. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jangan sia-siakan hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita lebih mengencangkan ikat pinggang kita, hidupkan malam-malam kita, bangunkan keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan selesai Ramadan kita semuanya ini diridhoi oleh Allah, puasa kita dinilai oleh Allah mencapai tujuan dari puasa yang Allah gariskan, yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar bisa meraih derajat level ketakwaan atas pertolongan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya di kesempatan malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang sudah hadir di gedung ini, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk para peserta iktikaf yang berada di beberapa wilayah, semoga bermanfaat. Akhirnya kami yang bertugas undur diri, terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.